Untuk membuktikan bahwa uang adalah yang paling berguna di akhir zaman, saya tidak menyimpan makanan atau berbelanja, tetapi pergi ke bank terdekat untuk menukarkan uang tunai. Hanya karena saya mendapatkan sebuah sistem belanja kilat tunai. Baik itu makanan yang membuat wanita cantik menurunkan kewaspadaan, atau senjata yang dapat mewujudkan kesetaraan bagi semua makhluk. Semua itu hanya perlu 1 yuan untuk dibeli seketika. Dan saya sedikit makanan. Berapa Anda membelinya? Aku menggandakan. Gao Wen melihat semua orang terkejut total. Dia mengangguk puas. Semua orang tinggal di satu kompleks. Jangan bilang saya Gao Wen tidak manusiawi. Tapi sekarang saya yang menentukan harga semua barang. Mie instan 1.000 yuan per ember. Susu 1.000 yuan sekantong. Sosis ham 2.000 yuan per potong. Mendengar kata-kata Gao Wen, kerumunan menjadi heboh. 1.000 yuan untuk 1 ember mie instan. Ini benar-benar seperti memanfaatkan situasi. Namun Gao Wen tetap tenang. Saya belum selesai berbicara. Setiap rumah hanya boleh membeli 3 barang per hari. Gao Wen bisa menjadi sosok yang berpengaruh. Tidak hanya berani, tetapi juga cerdas. Jika tidak memberikan sedikit makanan kepada semua orang, tunggu sampai mereka kelaparan dan kehilangan akal. Siapa yang peduli apakah dia memiliki senjata? Tapi jika semuanya dibebaskan, takutnya tidak akan lama lagi. Makanan itu akan habis terjual. Saat itu dia tidak akan memiliki kartu truf. Jadi harga tinggi dan terbatas. Ini adalah rencana yang dibuat oleh kelompok Gao Wen. Saat itu Xiao Xiaolong berteriak kepada kerumunan. Jangan buang-buang waktu lagi. Yang mau beli, cepat antri. Yang tidak mau beli, cepat pergi. Jangan menghabiskan waktu kami di sini. Di tengah kerumunan, mulai ada yang perlahan-lahan menggerakkan langkah untuk mengantri. Meskipun semua sangat tidak puas dengan tindakan Gao Wen, tapi tetap harus menyerah. Liu Xiaoyan dan ketiga gadis itu juga ikut mengantri. Bahkan steak di dalam kaus kaki pun bisa mereka makan. 10.000 1 ember mie instan itu juga tidak ada artinya. Hanya saja ketika giliran mereka tiba, Zhao Xiaohu justru melihat ketiga gadis itu dengan senyum cabul. 3 gadis kecil. Sebenarnya kalian tidak perlu mengeluarkan uang. Temani kakak 1 malam. Mie instan cukup banyak. Bagaimana? Yelin langsung melotot dengan marah. Kau tidak tahu malu. Zhao Xiaohu tidak menganggapnya serius. Gadis, jangan marah begitu. Dengan adanya kakak, aku melindungi kalian. Mulai sekarang tak perlu khawatir kekurangan makanan. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan. Ingin meraba rambut Yelin. Liu Xiaoyan segera menarik Yelin. Menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Kemudian menekan rasa takutnya. Tolong berikan kami 3 ember mie instan, terima kasih. Namun, Zhao Xiaohu hanya menyeringai. Menunjukkan ekspresi mengejek. Mie instan sudah habis. Wajah Liu Xiaoyan berubah. Rasa tidak nyaman muncul di dalam hatinya. Kalau begitu, kami minta 3 kantong biskuit. Biskuit juga sudah habis. Kamu. Mata Yelin melebar. Pipinya memerah. Dia tahu bahwa orang itu sedang menyulitkan mereka. Sudahlah, kalian jangan menghalangi. Masih ada antrean di belakang. Zhao Xiaohu dengan kasar mengulurkan tangannya. Dengan keras mendorong ketiga wanita itu. Liu Xiaoyan terhuyung-huyung hampir jatuh. Untungnya, Shen Shihan ada di sampingnya untuk menahannya. Liu Xiaoyan melihat ke arah kelompok Zhao Xiaohu. Menyadari bahwa mereka semua sedang menatapnya. Salah satu anak buahnya miringkan kepalanya. Matanya dengan berani mengamati ketiga wanita itu. Shen Shihan melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun yang berdiri untuk berbicara bagi mereka. Matanya mulai memerah. Xiaoyan Linlin. Mari kita pulang. Liu Xiaoyan dan Yelin melihat situasi itu. Hanya bisa mengangguk dengan putus asa. Jika tetap tinggal, takutnya tidak bisa menjaga nama baik. Ketiga wanita itu berbalik dan pergi. Namun dari belakang terdengar suara Zhao Xiaohu. Suara yang membuat mual. Pikirkan baik-baik saran kakak. Kakak menunggu kalian, ya. Sementara itu, orang-orang yang mengantri di kerumunan menggelengkan kepala. Dalam hati berpikir, nanti jangan sampai. Tidak boleh membiarkan istri sendiri keluar untuk berbelanja. Sisi lain, aku memakainya di kamarku. Set lengkap perlengkapan pasukan khusus beruang kutub. Mengenal berbagai operasi senjata. Ketika mendengar suara tembakan itu, saya tahu bahwa akhir dunia yang memakan manusia telah tiba. Geng jahat yang dipimpin oleh Gao Wen resmi dibentuk. Kehidupan sebelumnya. Gao Wen menggunakan makanan dari supermarket sebagai umpan. Secara bertahap menguasai seluruh kompleks perumahan. Perbudakan menindas dan mempermainkan semua orang. Droning. Saat itu ponsel saya berbunyi. Saya mengangkatnya dan melihat itu adalah Shen Shihan. Bisakah kamu memberi kami beberapa steak lagi? 3 wanita itu tidak mendapatkan makanan. Mereka terpaksa meminta bantuan saya lagi. Yelin yang mementingkan muka dan Liu Xiaoyan yang kuat. Tidak ingin menghadapi saya lagi. Terpaksa Shen Shihan yang berwatak lemah yang turun tangan. Melihat pesan. Saya tertawa sinis. Meskipun tidak pergi ke supermarket di gedung nomor 2. Tapi apa yang terjadi? Saya ingat dengan sangat jelas. Kehidupan sebelumnya. Ketika Liu Xiaoyan dan 2 orang lainnya dihina oleh Zhao Xiaohu. Saya benar-benar membela wanita-wanita ini. Tapi hasilnya saya malah dipukuli dengan keras. Dan saat itu, ketiga wanita itu tidak hanya tidak berterima kasih. Sebaliknya,
Mereka mengeluh bahwa saya membuat situasi menjadi terlalu tegang. Memikirkan hal ini, saya menunjukkan senyum penuh selera. Saya mengeluarkan sepotong steak lagi. Sama seperti sebelumnya, tetap dimasukkan ke dalam kaos kaki lalu dilempar ke seberang. Shen Shihan segera membuka pintu saat mendengar suara pintu. Kali ini dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Hanya diam-diam mengambil kaos kakinya. Kemudian berbalik dan kembali ke dalam rumah. Dengan cepat suara di dapur. Mulai terdengar suara steak yang sedang digoreng. Shen Shihan membagi steak yang sudah digoreng menjadi 3 bagian dan disajikan di piring. 3 orang duduk di meja makan dan diam-diam makan steak. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Di dalam ruangan hanya terdengar suara mengunyah. Hari ke-7 di akhir dunia. Suhu di luar sudah mencapai minus 40 derajat. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Hari ini akan mulai pemadaman air dan listrik. Barang yang dijual dengan harga miring hari ini. 1 generator berdaya besar. Dipasangkan dengan 10.000 barel bensin. 2 jenis sayuran segar seberat 10.000 jin. 3 jenis pakaian dalam erotis sebanyak 10.000 buah. 4 RPG 1 unit. Dipasangkan dengan 10.000 peluru. Saya memilih generator. Karena begitu listrik padam. Tanpa AC, pemanas listrik, dan perangkat pemanas lainnya. Benar-benar akan mati kedinginan. Ternyata baru saja tiba di siang hari. AC pun berhenti beroperasi. Komplek perumahan langsung terjebak dalam kekacauan. Tapi entah mengapa, ponsel masih memiliki jaringan yang terputus-putus. Mungkin ada beberapa stasiun basis yang masih beroperasi. Rumah saya tidak memiliki air atau listrik. Bagaimana denganmu? Seseorang bertanya di grup pemilik. Rumah saya juga mati listrik. Orang-orang benar-benar panik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di hari dingin ini, bagaimana kita bisa hidup tanpa listrik? Di rumah saya, orang tua dan anak-anak sudah kedinginan. Apakah ada yang tahu kapan listrik akan kembali? Apalagi yang memanggil? Semua orang terjebak di rumah. Tidak ada seorang pun di pembangkit listrik. Seketika grup menjadi kacau. Ada yang mengatakan segala macam. Semua orang semakin panik. Saat semua orang panik dan tidak tahu harus berbuat apa, veteran Wang Gang berdiri. Jangan panik, semua. Kita bisa pergi ke tempat parkir bawah tanah. Ada mobil di sana. Mobil bisa menghasilkan listrik. Ada juga bensin untuk pemanas. Kita bisa pergi ke sana dan mencobanya. Seketika orang-orang sepertinya menemukan pegangan. Betul, betul, betul. Wang Gang benar. Mari kita pergi ke tempat parkir bawah tanah. 3 wanita di seberang juga melihat informasi itu. Mari kita juga pergi ke tempat parkir bawah tanah. Yelin dengan cepat membuka suara. Jadi, mari kita bereskan. Bawa semua yang bisa dibawa. Liu Xiaoyan sambil berbicara. Dia cepat-cepat berjalan menuju kamar. Mulai mencari barang-barang yang bisa dibawa. Shihan, jangan terdiam. Segera bereskan. Yelin kembali berteriak kepada Shen Shihan. Namun, Shen Shihan justru menggelengkan kepala. Aku tidak ingin pergi. Yelin melihat Shen Shihan dengan bingung. Alisnya sedikit berkerut. Kenapa? Tinggal di rumah bisa mati kedinginan. Aku takut. Apakah kalian lupa kata-kata Zhao Xiaohu kemarin? Garasi bawah tanah begitu gelap. Jika mereka menangkap kita di sana. Shen Shihan mengangkat kepalanya. Matanya penuh dengan ketakutan. Ekspresi Yelin sedikit terhenti. Namun, dia tetap menggigit gigi dan berkata, tidak mungkin. Di garasi bawah tanah banyak orang. Mereka tidak berani. An Qing juga keluar dan melihat Shen Shihan. Kalau kita tidak pergi, mungkin malam ini akan mati kedinginan. Apa kamu tidak takut mati? Menghadapi pertanyaan Liu Xiaoyan. Shen Shihan menunjukkan raut wajah ragu. Dia hanya seorang mahasiswa berusia 20-an. Bagaimana mungkin tidak takut mati? Dia menggigit bibirnya. Kemudian, entah kenapa, dia mengirimkan pesan padaku. Apakah kamu pergi ke parkir bawah tanah? Aku melihat pesan yang dikirim oleh Shen Shihan. Meskipun merasa sangat bingung. Aku membalas dengan 2 kata. Tidak pergi. Shen Shihan melihat layar ponselnya. Balasan singkat itu. Entah mengapa. Ada kilasan kejutan di matanya. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa. Jantung yang awalnya panik. Sedikit merasa tenang tanpa alasan. Aku tidak pergi. Kalian berdua ingin pergi? Silakan pergi. Yelin juga melihat pesan yang dia kirimkan padaku. Mendengar Shen Shihan berkata demikian. Wajah Yelin langsung terlihat sedikit tidak enak. Kamu tidak mungkin ingin bergantung pada bajingan di seberang itu, kan? Suaranya tanpa sadar sedikit meninggi. Di matanya terdapat sedikit kemarahan dan kebingungan. Kamu lebih memilih untuk mempercayainya. Dan tidak mempercayai kami. Liu Xiaoyan juga mengernyitkan dahi. Dengan wajah serius menatap Shen Shihan. Shihan, dia juga tidak memiliki niat baik terhadap kami. Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Parkir bawah tanah adalah pilihan terbaik kita saat ini. Shen Shihan menjelaskan dengan sedikit panik. Bukan, saya tidak mempercayainya. Hanya, HMPH, jangan bicara lagi. Yelin mendengus dingin. Matanya penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. Kalau begitu, kamu tinggal di sini saja. Xiaoyan, kita pergi. Yelin menarik An Qing dengan cepat. Berbalik dan berjalan kembali ke pintu. Liu Xiaoyan menoleh dengan sedikit khawatir. Shihan,
Apa kamu benar-benar tidak mau bersama kami? Shen Shihan menggigit bibirnya dengan sedikit bergetar. Matanya dipenuhi dengan air mata. Tapi dia tetap menggelengkan kepala pelan-pelan. Liu Xiaoyan menghela napas dengan putus asa. Jadi, kamu harus hati-hati ya. Jika kamu berubah pikiran, segera datang ke tempat parkir bawah tanah untuk mencari kami. Dengan suara keras, pintu ditutup. Shen Shihan tampak seolah-olah semua tenaganya telah diambil. Dia perlahan-lahan duduk lemas di tanah. Dia juga tidak tahu apakah keputusan ini benar atau salah. Suhu di ruangan semakin rendah. Shen Shihan menyalakan sebuah perapian di ruangan. Untungnya, gasnya tidak mati. Masih bisa menyala. Setelah beberapa saat, Shen Shihan mengirimkan pesan lagi padaku. Bisakah kamu memberiku beberapa stea lagi? Saya sedang memasang generator saat ini. Melihat pesan dari Shen Shihan, aku terkejut. Kenapa dia masih meminta makanan? Kamu tidak pergi ke tempat parkir bawah tanah? An Qing dan Lin Lin pergi. Aku tidak pergi. Kenapa? Aku tidak menyangka bahwa Shen Shihan tidak ikut turun. Kali ini, Shen Shihan tidak membalas. Saya berpikir sejenak. Tadi dia bertanya apakah saya mau pergi ke tempat parkir bawah tanah. Saya bilang tidak pergi. Lalu pihak lain juga tidak pergi. SSS. Jangan-jangan dia. Saya teringat sebuah penyakit. Sindrom Stockholm. Yang biasa disebut cinta sandera kepada penculik. Hehe, tidak menyangka. Ternyata kaos kaki dengan steak memiliki efek seperti ini. Saya mengambil sepotong steak dari ruang angkasa. Namun kali ini tidak dimasukkan ke dalam kaos kaki. Melainkan ditambahkan sedikit susu 36 derajat 8. Melihat steak di tanganku. Sudut bibir saya terangkat dengan senyum yang tidak jelas. Shen Shihan mendengar suara di depan pintu dan segera membukanya. Yang mengejutkan adalah, kali ini ternyata bukan kaos kaki. Steak ternyata tersimpan dengan baik dalam kemasan plastik. Shen Shihan tersenyum. Senyumnya seperti bunga teratai putih yang mekar di musim dingin. Dia dengan lembut mengambil steak. Tiba-tiba Shen Shihan merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada susu di dalam paketnya. Bagaimana mungkin ada susu? Ini apakah? Shen Shihan segera menyadari. Wajahnya berubah menjadi agak tidak enak. Dia menggigit bibirnya. Menatap penuh kesedihan ke arah pintu kamarku yang tertutup rapat. Di sisi lain, saya akhirnya telah memasang generator dengan baik. Dengan dihidupkannya generator, AC mulai berfungsi kembali. Ruangan menjadi hangat lagi. Komputer, TV, dan pemanas listrik juga mulai berfungsi kembali satu persatu. Hari ke-8 di akhir dunia. Saya baru bangun dan mendengar pemberitahuan sistem yang indah. Produk yang dijual dengan harga miring hari ini. 1 set bahan makanan hotpot, 10.000 set. 2, 10.000 pistol kejut. 3, 10.000 galon air minum. 4, 10.000 kotak payung kecil. Pandangan saya berkeliling antara pilihan 1 dan 2. Saya sudah makan steak selama beberapa hari berturut-turut. Jika bisa makan hotpot, memikirkannya saja sudah membuat saya ngiler. Namun akhirnya saya menggelengkan kepala. Saya memilih 2. Pembelian berhasil. Selamat, Anda mendapatkan pistol kejut. Meskipun sekarang tidak kekurangan senjata. Tapi daya hancur senjata-senjata itu memang terlalu besar. Bukan karena takut membunuh orang. Tapi saya tidak ingin lawan mati dengan begitu mudah. Saya sangat puas dengan pembunuhan kilat hari ini. Kemudian pergi ke kamar mandi. Setelah menguras air, bersiap untuk mencuci muka. Di parkiran bawah tanah. Ratusan orang berkumpul di sini. Menyalakan 2 tumpukan api unggun. Suhunya masih bisa diterima. Hanya saja baunya agak sulit ditoleransi. Kegiatan makan, minum, dan buang air ratusan orang. Bisa baik-baik saja itu aneh. Mendengarkan. Sepertinya ada suara air di dalam pipa. Apakah airnya sudah datang? Seseorang di kerumunan tiba-tiba berkata, "Jangan berhayal. Tanpa listrik, tidak mungkin ada air." Tapi saya benar-benar mendengar suara air. Mungkin itu air salju. Mata orang yang berbicara itu perlahan kehilangan cahaya. Dia sudah tidak berharap lagi. Sisi lain, Liu Xiaoyan dan Ye Lin meringkuk di sebuah sudut. Tidak tahu bagaimana keadaan Shihan sekarang. Liu Xiaoyan sedikit khawatir tentang keselamatan sahabatnya. Alisnya sedikit berkerut. Tatapannya menunjukkan sedikit kecemasan. Jika tidak bisa bertahan, pasti akan turun dengan sendirinya. Namun, Ye Lin tampak acuh tak acuh. Jelas dia masih marah pada sahabatnya. Xiaoyan, Lin Lin. Ini adalah ubi jalar yang baru dipanggang. Saat itu, seorang pria berkacamata berusia 30-an. Dengan senyuman yang tulus. Membawa beberapa ubi jalar panggang mendekat. "Terima kasih, Kak Yo." Liu Xiao yang tersenyum saat menerima ubi jalar. "Syukurlah ada kamu, Kak Yo. Jika tidak, saya dan Xiao yang benar-benar tidak tahu harus bagaimana." Ye Lin berkata dengan suara serak. "Hehehe." Yo Yu menggaruk belakang kepalanya dengan senyum bodoh. Dia adalah seorang programmer. Sudah berusia lebih dari 30 tetapi belum menikah. Ketika melihat An Qing saat itu, dia secara otomatis menjadi pelindung bunga. "Kalian tenang saja. Selama aku di sini, tidak akan membiarkan kalian kelaparan." Yo Yu menepuk dadanya dan berjanji. Ye Lin tidak bisa berhenti memikirkanku. Bajingan itu bahkan benar-benar tidak turun. Tidak takut mati kedinginan? Sementara itu,
Aku sedang dengan nyaman bermain game di dalam kamar hangatku. Aku memang sedikit penyendiri. Hanya saja di kehidupan sebelumnya aku harus bekerja keras demi menghidupi diri. Bahkan jika ingin menyendiri, tidak ada waktu. Dererer dererer dererer. Meskipun sudah mati lampu selama sehari semalam, tetapi ponselku masih memiliki sinyal yang lemah. Sangat aneh. Steak. Shen Shihan meminta steak untuk hari ini. Aku mengangkat alis. Steak yang sangat dibumbui kemarin. Dia sudah memakannya. Namun meskipun begitu, aku juga tidak menerima orang berbicara dengan nada seperti itu. Jika meminta makanan, harus memiliki sikap yang tepat. Setelah berpikir, aku langsung membalas. Kamu tidak ingin terus-menerus makan gratis, kan? Setelah beberapa saat, balasan dari Shen Shihan datang. Jadi, apa yang kamu inginkan? Tukar dengan kerja. Datang dan bekerja untukku. Baik. Shen Shihan menjawab dengan langsung satu kata. Saya tidak menyangka. Pihak lawan ternyata begitu cepat. Tidak lama kemudian, pintu berbunyi. Saya melihat keluar melalui lubang kunci. Memastikan hanya ada Shen Shihan seorang. Kemudian membuka pintu untuk membiarkan dia masuk. Melihat Shen Shihan yang menggigil, saya merasa keadaan dia agak tidak beres. Meraba dahi orang itu yang panas. Dia demam. Aku membantu Shen Shihan ke sofa, memberikan segelas air panas kepadanya. Kemudian saya mengeluarkan termometer untuk mengukurnya. Saat itu, Shen Shihan seperti boneka tali. Dia membiarkan saya mengendalikannya. Saya melihat angka pada termometer. Alis saya sedikit berkerut. Demam 39 derajat tidak rendah. Tapi harus diakui, 39 derajat seharusnya sangat istimewa. Zaman es. Saya punya pemanas tubuh manusia, bukan? Buka mulut. Minum obatnya. Shen Shihan dengan patuh membuka mulutnya. Memang sangat istimewa. Ketika Shen Shihan terbangun lagi. Sudah hari berikutnya. Dia perlahan membuka matanya. Kepalanya masih sedikit pusing. Meskipun dia agak bingung kemarin. Tapi dia tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Dia ingat setiap hal yang terjadi. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Saya akhirnya terbangun. Memalingkan kepala. Menyadari bahwa Shen Shihan sudah bangun. Meraba dahi orang itu. Tidak demam lagi. Shen Shihan mengangguk. Kemarin sudah minum obat. Lalu juga keluar sedikit. Sudah turun demamnya. Kalau begitu, cepatlah pergi bekerja. Saya berkata dengan nada tidak sabar. Jangan kira hanya karena kamu naik ke tempat tidurku. Bisa makan dan minum gratis. Oh. Shen Shihan bangkit dan siap untuk bekerja. Meskipun dia juga tidak tahu harus melakukan apa. Tunggu sebentar. Kenakan ini. Aku menelepon Shen Shihan. Shen Shihan memalingkan kepala. Melihat benda di tangan saya dengan bingung. Tidak tahu bagaimana benda itu muncul. Juga tidak tahu apa fungsinya. Namun dia tetap menerimanya. Dengan patuh memakainya di lehernya. Tabako. Bagus. Cukup cantik. Saya mengaguminya sejenak. Lalu saya berkata, silakan pergi bekerja. Bersihkan lantai terlebih dahulu. Shen Shihan terlebih dahulu mengambil seember air dari ember. Kemudian mulai mengelap lantai. Setiap kali dia mengelap, dia akan diam-diam melirik ke arahku. Saat itu aku bersandar malas di sofa. Dengan tampilan yang nyaman. Sebenarnya pikiranku sepenuhnya terbenam dalam panel sistem. Sejak Shen Shihan mengenakan kalung ledakan itu. Di dalam sistem tiba-tiba muncul subhalaman yang aneh. Di halaman tersebut ada dua pilihan. Ledakan, dan hukuman. Aku mengerti arti ledakan. Pasti itu membuat kalung meledak. Tapi, apa sebenarnya arti dari hukuman ini? Pikiranku bergerak. Dengan lembut aku mengklik tombol hukuman. Dengan suara zela. Shen Shihan mengeluarkan teriakan kesakitan. Ternyata itu adalah kejutan listrik. Sudah. Aku melambaikan tangan dengan santai. Bersihkan dan bersiap untuk makan. Kita makan hotpot hari ini. Mata Shen Shihan bersinar. Tenggorokannya secara naluriah bergerak sedikit. Ternyata itu adalah hotpot. Barang yang saya dapatkan hari ini melalui sistem adalah paket bahan makanan hotpot. Sebanyak 10.000 set. Satu set ini ternyata lebih berat dari yang diduga. Satu kotak daging sapi, satu kotak daging kambing. Juga ada piring campuran bakso dan sayuran. Bahkan ada daging kaleng dan sosis ham. Semua itu juga dilengkapi dengan satu paket kecil. Saus celup dan bahan dasar semuanya lengkap. Shen Shihan segera mencari kompor induksi dan panci dari dapur. Dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Seiring dengan suhu yang semakin meningkat, bahan dasar mulai meleleh dan mengeluarkan suara mendesis. Aroma pedas yang menggugah selera menyebar di ruangan. Shen Shihan terus menelan air liur. Ada mes aplenya bergerak naik turun. Matanya tidak berkedip menatap ke dalam panci. Seolah-olah itu adalah harta paling menggoda di dunia. Ayo duduk dan makan. Aku melirik Shen Shihan. Sepertinya dia benar-benar sangat lapar. Shen Shihan dengan sedikit terkejut perlahan duduk. Dia melihat makanan di dalam panci. Setelah sedikit ragu, dia mengambil sumpit dan mencapit sepotong daging yang sudah dimasak. Ketika potongan daging itu masuk ke mulutnya, rasa yang segar dan lezat langsung meledak di lidahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya, menikmati kelezatan momen ini. Saat itu juga, ponsel Shen Shihan berbunyi.
Itu adalah pesan dari sahabat baiknya, Liu Xiaoyan. Shihan, apakah kamu baik-baik saja? Jika tidak, datanglah ke tempat parkir bawah tanah. Di sini setidaknya masih terasa hangat. Shen Shihan merasakan kehangatan di dalam hatinya. Saya baik-baik saja. Setelah mengatakannya, Shen Shihan menatapku lagi. Bolehkah saya mengambil foto? Melihat aku mengangguk setuju. Shen Shihan mengambil foto panci hotpot dan mengirimkannya kepada Liu Xiaoyan. Di sisi lain, Liu Xiaoyan melihat foto panci hotpot yang mengepul itu. Sekali lagi melihat ubi bakar di tangannya. Seketika merasa ubi di tangannya tidak enak lagi. Yelin melihat Liu Xiaoyan tertegun. Mendekat dan melihat sambil bercanda. Kenapa? Apakah makan ubi sambil melihat foto hotpot lebih nikmat? Ini dikirim oleh Shihan. Dia sedang makan hotpot. Apa? Yelin langsung marah besar. Dia di sini menggerogoti ubi. Shen Shihan sedang makan hotpot. Yelin merebut ponsel Liu Xiaoyan. Matanya terpaku pada foto hotpot di layar. Kuah merah yang segar, bahan makanan yang beragam, dan uap panas yang mengepul. Ini bagaimana mungkin? Ketiga dari mereka sudah tidak ada makanan di rumah. Bagaimana Shihan bisa makan hotpot? Liu Xiaoyan juga merasa sangat bingung. Dua wanita saling memandang. Itu Lin Tian. Pasti itu. Kedua wanita itu langsung mengerti. Yelin berkata dengan marah. Tidak menyangka Shihan berpikir seperti ini. Tidak heran dia tidak turun bersama kami. Dia sekarang sedikit menyesal. Seandainya saya tahu lebih awal, saya juga akan tetap di atas. Tapi lebih banyak adalah rasa cemburu. Rasa cemburu itu tumbuh liar seperti rumput liar. Liu Xiao yang menatap layar ponsel dengan tajam. Gambar hotpot yang mengepul. Matanya penuh dengan rasa iri. Bagaimana kalau kita tanya Shihan? Lihat apakah dia bisa membiarkan kita juga pergi. Yelin mendengus dengan sinis. Apa kamu pikir dia akan senang? Seandainya dia memiliki niat itu, dia pasti sudah mengundang kita lebih awal. Liu Xiao yang sedikit menundukkan kepala. Kata-kata Yelin memang benar. Mengambil sedikit gigitan dari ubi bakar. Tapi ubi bakar yang sebelumnya terasa manis dan lezat. Kini rasanya seperti mengunyah lilin. Sama sekali tidak enak. Foto hotpot itu seperti batu yang dilemparkan ke permukaan danau. Di danau hati mereka memunculkan gelombang demi gelombang. Yelin semakin marah saat memikirkannya. Dia melemparkan ubi yang dipegangnya ke tanah. Shihan sangat bagus. Dia sendiri menikmati hotpot di sana. Namun meninggalkan kami di tempat yang buruk ini. An Qing segera mencegah melihat situasi itu. Yelin, jangan seperti itu. Mungkin Shihan memiliki kesulitan tersendiri. Kesulitan? Apa sih kesulitan yang bisa ada? Kami tidak pernah pelit padanya sebelumnya. Sekarang malah baik. Setelah mendapatkan sesuatu yang baik, dia melupakan kami. Liu Xiao yang menghela napas dengan putus asa. Matanya terpaku pada foto hotpot di ponsel. Dalam pikirannya muncul kenangan indah saat bersama Shen Shihan. Saat itu, suara tangisan seorang gadis kecil terdengar datang dari sudut garasi. Terlihat seorang gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun. Sedang duduk di atas tumpukan kain robek sambil menangis. Ibunya di sampingnya dengan cemas mencoba menenangkannya. Tapi jelas tidak ada efeknya. Ibu, saya lapar. Gadis kecil itu dengan suara tangisan. Melihat putrinya yang terus menangis karena lapar. Ibu sangat merasa sakit hati. Tolong, semua. Berikan kami sedikit makanan. Namun, menghadapi permohonan ibu gadis kecil itu, kerumunan di tempat parkir bawah tanah tidak bereaksi sama sekali. Mengabaikan permohonan ini. Melihat tidak ada yang menjawab, ibu gadis kecil itu hanya bisa meminta bantuan kepada keluarga Wang, ketua komunitas. Buang, tolong, pinjamkan kami sedikit makanan. Namun, Buang langsung menolak. Di rumah kami juga tidak ada makanan. Anakku bahkan sudah sehari tidak makan. Namun, remah-remah makanan di sudut bibirnya mengkhianatinya. Sebuah kilatan kemarahan melintas di mata ibu gadis kecil itu. Tapi segera digantikan oleh ketidakberdayaan. Tolonglah, Anda baik-baik saja. Anak masih kecil. Sungguh tidak tahan. Bibi Wang merasa bersalah tetapi tetap keras kepala. Saya sudah bilang tidak ada, ya tidak ada. Jangan berdebat di sini. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Lihat betapa malangnya gadis kecil itu. Akhirnya, Pak Tian, Satpam, berdiri. Dia menyarankan agar makanan dikelola dan dibagikan secara teratur. Dengan cara ini, setidaknya bisa memastikan setiap anak dan orang-orang yang lemah bisa mendapatkan makanan. Begitu kata-kata itu keluar, ada yang mendukung. Namun beberapa orang menentangnya. Mereka yang makanan hampir habis, pasti ingin dikelola secara teratur. Sedangkan mereka yang masih memiliki persediaan, jelas-jelas tidak rela. Tepat saat situasinya sedang buntu, Yelin berdiri. Semua, dengarkan saya. Saya tahu di mana harus makan. Seketika semua orang menatap. Semua tertuju pada Yelin. Yelin berdeham. Dengan tatapan yang mengandung sedikit kebencian. Di rumah Lin Tian ada banyak makanan. Lihatlah kalian. Dia punya begitu banyak steak. Siang ini juga makan hotpot. Yelin mengangkat teleponnya. Di ponsel ada foto yang dikirim oleh Shen Shihan. Lin Tian tidak hanya punya makanan. Ada air dan listrik. Yelin tidak peduli apakah itu benar atau tidak.
Dia hanya berbicara dengan berlebihan. Sebaiknya semua orang mencariku. Liu Xiaoyan melihat Ye Lin dan menggigit bibirnya. Tapi pada akhirnya dia tidak menghentikannya. Setelah orang-orang melihat foto itu, mata mereka semua bersinar. Suara diskusi mulai terdengar di kerumunan. Suara itu dicampur dengan kejutan, rasa iri, dan penuh dengan kecemburuan. Kenapa semua orang di sini harus menahan lapar dan kedinginan? Sementara dia bisa makan hotpot di rumah. Tapi perlahan-lahan, garasi bawah tanah yang awalnya ramai, tiba-tiba terjebak dalam keheningan yang aneh. Hanya di mata beberapa orang, bersinar dengan cahaya serakah. Di sisi lain, aku dan Shen Shihan sudah selesai makan hotpot. Saat ini dia sedang merapikan dengan serius. Peralatan makan dicuci bersih. Setiap satu bersih seperti baru. Meja juga dibersihkan hingga tidak ada debu. Seperti seekor lebah kecil yang rajin. Setelah merapikan, Shen Shihan dengan hati-hati duduk di sisi lain sofa. Dia berusaha agar gerakannya ringan, takut mengganggu saya bermain game. Namun, tiba-tiba, Shen Shihan dengan sedih memegang lehernya, menatap dengan mata besar yang tak bersalah. Dia tidak tahu apa yang salah lagi. Siapa yang menyuruhmu duduk di situ? Ayo datang duduk di pangkuanku. Bagian ini dilewati selama 5 detik. Saat ini di parkir bawah tanah. Sejumlah pria sedang berkumpul di sebuah sudut. Wu Laoda mengernyitkan dahi. Lin Tian pasti tidak akan menyimpan begitu banyak makanan. Pasti tidak akan tanpa persiapan. Malam ini, kita harus menyelidiki dia terlebih dahulu. Setelah merencanakan, Wu Laoda duduk sendirian di sudut. Di matanya terpantul sedikit keputusasaan. Wu Laoer menepuk bahu Wu Laoda. Kakak, jangan berpikir terlalu banyak. Tunggu sampai kita mendapatkan makanan. Melewati masa-masa sulit ini, segalanya akan menjadi lebih baik. Bos Wu mengangguk sedikit. Dia sebenarnya tidak ingin mengambil jalan merampok ini. Namun, keadaan sudah seperti ini. Demi keluarganya sendiri. Dia tidak punya pilihan lain. Yang disebut teman mati tidak mati, jalan miskin. Semoga kamu tidak menyalahkanku. Saat ini aku sedang duduk di sofa, melihat ke arah pintu dengan makna yang dalam. Malam ini mungkin akan ada pertunjukan yang bagus. Shen Shihan melihatku dengan sedikit bingung. Dia tidak mengerti maksud kata-kataku. Sudut bibirku sedikit terangkat, menampilkan senyuman misterius. Apakah kamu siang ini mengirim foto makan hotpot kepada An Qing dan Liu Xiaoyan? Shen Shihan mengangguk pelan. Dengan sedikit hati-hati. Aku sudah bertanya padamu.